Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Selamat pagi. Semuanya. Selamat pagi Mbak Tuti. Selamat pagi Mbak Gloria. Ya, kita ketemu lagi ya di sekolah minggu pagi ini. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita pagi ini sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam acara sekolah minggu online pagi hari ini. Yuk, kita semuanya berdiri ya adik-adik yang di rumah. Kita akan pujikan selamat pagi Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oke, adik-adik silakan duduk lagi ya. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau Tuhan supaya berkati kita di dalam situasi yang saat ini yang mengkhawatirkan untuk kesehatan kita ya, supaya Tuhan cepat menghilangkan ya pandemi pada saat ini ya. Yuk kita berdoa semua, yuk berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah berkati kami sampai pada pagi ini dengan sehat jasmani maupun sehat rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pertemukan kembali dalam acara sekolah minggu online pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya Bunul ya, jangan lupa ya, kita itu tidak boleh takut lah adik-adik sama namanya apa? COVID-19, tapi kita harus waspada dengan mematuhi protokol. Yaitu apa? Pakai apa? Masker. Masker dari BPI nih. Pakai masker. Bagus sekali nih. Nah, ya. Nih maskernya gini. Setelah itu jaga jarak. Jaga jarak ya, 1 meter. Yang terlebih yang paling penting adalah selalu cuci tangan. Mbak Gloria juga cuci tangan tadi? Ya. Kalau mau makan. Ingat ya adik-adik yang itu, jadi jangan perlu kita takut, itu nggak perlu takut, tapi kita harus waspada. Ada yang tahu caranya cuci tangan yang benar? Adik-adik kalau bisa niruin gerakannya kakak ya. Pertama kita nyiram tangan kita pakai air bersih mengalir, lalu kita pakai sabun. Pertama kita gosokkan tangan seperti ini, Gosok-gosok. telapak tangan dengan telapak tangan, lalu sela-sela jari, duanya, sela-selanya, terus jempol. Terus kita nekuk kuku kayak gini, kita gosok di telapak tangan kita, baru kita bilas lagi, kita lap dengan handuk kering atau tisu. Itu cara yang benar. Sip, ditirukan di rumah ya. Udah ngerti adik-adik semua? Udah tahan? Ya, yuk kita Berdiri lagi ya. Kita akan melanjutkan pujian kita pagi ini. Kita akan menyanyi. Ada di rumah ikuti ya, tirukan. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Mbak Gloria. Mari Mbak Gloria. Ya. Halo adik-adik, apa kabar ya? Semoga semuanya baik-baik aja. Hari ini ayat firman Tuhan kita harus dihafalkan ya. Kakak juga ngapalin. Dari Markus 4 ayat 39b. Diam tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat hafalannya cuma itu ya, Dek. Jangan lupa dihafalin di rumah masing-masing. Nah, demikian tadi ya. Ayat hafalan kita pagi ini, kita disuruh untuk diam, kita disuruh untuk tenang di dalam menghadapi situasi apapun. Itu kata firman Tuhan, itu kata Tuhan Yesus ya. Nah, firman ini nanti akan dijabarkan oleh Ibu Hosiana. Shalom adik-adik, sehat semuanya? Puji Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, mengucap syukur Bapa, karena pada pagi hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, supaya Engkau selalu melindungi kami dengan memberkati kami satu persatu dengan kesehatan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi sudah dibacakan ayat hafalannya dari Markus 4 ayat 39b. Nah, sekarang Ibu Hosiana akan bercerita selengkapnya yang akan diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang diberi judul Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, anak-anak, adik-adik mesti sudah sering mendengarkan cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut ini ya. Pada saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang untuk belajar firman Tuhan. Nah, kita akan membaca ayat selengkapnya. Sebelumnya kita akan belajar membuka Alkitab masing-masing di rumah untuk anak-anak Indria supaya didampingi oleh orang tuanya. Kita akan membuka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ibu Hosiana akan membacanya ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebar masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, di sini diceritakan pada saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke seberang. Siapa yang mengajak? Tuhan Yesus sendiri yang mengajak mereka ke seberang. Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus karena mereka percaya pada Tuhan Yesus dan ingin mendengarkan cerita mengenai Tuhan Yesus. Jadi mereka mengikuti ke seberang. Di ayat 35 dijelaskan, mereka meninggalkan orang-orang lain untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, seperti kita ya, anak-anakku sekalian, kalau kita diajak orang tua kita pergi
belanja mesti kita seneng ikut, karena di bayangan kita pasti diberikan jajan nanti di jalan. Nah, seperti juga murid Tuhan Yesus ini, dia mengikuti Tuhan Yesus ke seberang. Setelah perahu berlayar di tengah danau, apa yang terjadi? Ternyata ada topan badai ya. Di ayat 37 tadi dikatakan, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada topan dahsyat ya, perahunya di tengah-tengah, air masuk ke perahu. Jadi mereka tuh takut karena begitu besar, begitu dahsyatnya badai. Siapa yang tidak takut ya? Kalau kita mesti kita takut. Nah, murid-muridnya juga seperti itu, mereka sangat ketakutan sehingga begitu panik sehingga mereka lupa siapa yang mengajak mereka tadi, siapa yang ada di dalam perahu bersama mereka. Seperti kita, pada saat kita punya masalah, adik-adik punya masalah, pasti takut, panik dulu. Wah, aku minta tolong sama siapa? Aku kesana kemari minta tolong, lupa yang di samping kita itu siapa, yang kita sadari itu siapa, kita lupa. Seperti murid-murid ini, mereka panik, takut. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus ya, di ayat ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan Yesus pada saat itu tidur ya, di tilam. Tuh, muridnya panik. Dia membangunkan Tuhan Yesus, mengatakan, tidak percaya, Guru, apakah kau membiarkan kami binasa? Karena begitu ketakutannya mereka. Nah, seperti yang kita lakukan sehari-hari, seperti itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah itu? Tuhan Yesus bangun ya, ayat 39. Ia pun bangun, menghadang angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, karena Tuhan Yesus berkuasa, maka apapun yang ada di depannya dihadang, maka meredalah dan danau itu tenang. Dan Tuhan Yesus berkata, ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-muridnya ditanya Tuhan Yesus ya, kok kowe takut mentok? Kan ada aku umpamanya seperti itu. Ada Tuhan Yesus, mereka takut dan tidak percaya. Seperti kita kalau punya masalah kita bingung dulu, baru setelah itu minta tolong sama Tuhan. Jadi kadang Tuhan yang nomor 2, minta tolong dulu pada manusia, pada sesama, bingung-bingung dulu, baru ingat, oh aku punya Tuhan. Mereka Tuhan yang nomor 2. Jadi rasa tidak percaya membuat kita tidak tenang, menjadi takut. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah meredakan angin, mereka bingung ya, siapakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka baru menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa pada saat Tuhan Yesus sudah membuktikan mukjizatnya. Nah adik-adik, kesimpulannya pada cerita hari ini adalah jangan pernah kita itu menomorduakan Tuhan, karena Tuhan ada terus bersama kita. Yang pertama, jangan lupa bahwa yang ada di samping kita, yang menyertai kita adalah Tuhan Yesus. Mengajak kita percaya adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan panik dulu, jangan takut dulu, baru minta tolong sama Tuhan. Jadi dalam ketakutan apapun, dalam masalah apapun, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan pada hari ini tentang angin ribut yang diredakan, intinya adalah selama kita percaya, yang mengajak kita dan mendampingi kita adalah Tuhan Yesus, makalah kita jangan takut. Jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus akan selalu membuktikan pertolongannya. Terima kasih. Kita akan berdoa dan menutup renungan hari ini
Kita akan berdoa syafaat. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini hamba-Mu ini telah Kau perkenankan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ketakutan kami di dalam menghadapi kehidupan ini, Engkau selalu menyertai kami. Kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa memberkati negara ini, menjauhkan dari segala penyakit-penyakit, menjauhkan dari segala masalah, sehingga kami akan terus bisa berkaya dan berbakti untuk mengembangkan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yukara Suripto, Bapak Pendeta Batara Nusantara, Bapak Pendeta Didik Prasetya, Bapak Pendeta Teja Kurnia dan Antonius Lima dengan beserta keluarganya masing-masing. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan pelayanan mereka, karena mereka hanya melayani Engkau dan berbakti kepada Engkau. Biarlah keluarga mereka Kau berkati dengan berkat dan anugerah. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu kami dengan kesehatan. Biarlah secepatnya kami dapat berkumpul untuk dapat bertemu muka dengan anak-anak kami, karena mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan anak-anak kami adalah kerinduan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.